Selamat datang di Berita Sejarah Dunia. Pada awal abad ke-20, Tiongkok mengalami perubahan besar yang mengubah sistem pemerintahannya secara total. Sebuah revolusi meletus dan mengakhiri kekuasaan kekaisarannya yang telah berlangsung lebih dari 200 tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Tiongkok 1911 atau Revolusi Xinhai. Berikut laporan selengkapnya. Revolusi Tiongkok 1911 tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor penting yang menjaga penyebabnya. Pertama, kelemahan dinasti Qing. Pemerintah dianggap korup, tidak efektif, dan gagal menjaga kedaulatan negara. Kekalahan dalam Perang Candu dan perang melawan Jepang membuat Tiongkok harus menandatangani perjanjian yang merugikan serta memberi banyak hak istimewa kepada bangsa asing. Kedua, campur tangan Barat dan Jepang dalam bidang ekonomi dan politik membuat rakyat semakin kecewa. Banyak wilayah pelabuhan dikuasai asing dan ekonomi nasional melemah. Ketiga, munculnya kaum intelektual dan kaum muda terpelajar yang menginspirasi oleh ide-ide Barat seperti demokrasi, nasionalisme, dan hak rakyat untuk menentukan pemerintah sendiri. Revolusi dimulai pada 10 Oktober 1911 melalui peristiwa yang dikenal sebagai Pemberontakan Wuchang. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan tentara terhadap kebijakan pemerintah, termasuk nasionalisasi jalur kereta api yang merugikan investor lokal. Ledakan pemberontakan di Wuchang dengan cepat menyebar ke berbagai provinsi di Tiongkok. Dalam waktu singkat, banyak daerah menyatakan memisahkan diri dari dinasti Qing. Pemerintah pusat semakin kehilangan kendali. Pada akhirnya, kaisar terakhir dinasti Qing yaitu Puyi turun tahta pada awal tahun 1912. Tiongkok pun resmi mengakhiri sistem kekaisaran dan membentuk pemerintahan baru berbentuk republik. Tokoh yang paling terkenal dalam revolusi ini adalah Dr. Sun Yat-sen. Ia dikenal sebagai Bapak Republik Tiongkok. Sun Yat-sen memperkenalkan gagasan yang disebut 3 prinsip rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Selain Sun Yat-sen, ada juga Wang Xing, pemimpin militer revolusioner, serta Li Yuanhong yang berperan dalam pemberontakan Wuchang. Tokoh penting lainnya adalah Yuan Shikai, seorang jenderal dinasti Qing yang kemudian menjadi presiden republik setelah Sun Yat-sen mengundurkan diri demi menjaga persatuan negara. Peran tokoh ini sangat menentukan jalannya revolusi dan pembentukan pemerintahan baru. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi? Secara negatif, pada awal revolusi terjadi ketidakstabilan ekonomi, perdagangan terganggu, investasi asing menurun, dan kondisi politik yang belum stabil membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Namun secara positif, berakhirnya sistem feodal membuka peluang reformasi ekonomi di masa depan. Republik memberi harapan adanya sistem yang lebih modern dan lebih berpihak kepada rakyat. Meskipun perubahan ekonomi tidak langsung terasa, revolusi ini menjadi fondasi bagi perkembangan Tiongkok di masa selanjutnya. Revolusi Tiongkok 1911, akhir kekaisaran, awal republik. Apakah revolusi ini berhasil? Secara politik, revolusi ini berhasil karena mampu menggulingkan dinasti Qing dan mengakhiri sistem kekaisaran yang telah berlangsung lebih dari 2 abad. Namun, tantangan belum sepenuhnya selesai. Republik yang baru berdiri masih menghadapi konflik internal dan perebutan kekuasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa revolusi Tiongkok 1911 berhasil mengubah sistem pemerintahan, tetapi proses menuju kestabilan dan kemajuan membutuhkan waktu yang panjang.
Revolusi Tiongkok 1911 menjadi titik balik penting dalam sejarah Asia. Dari sistem kekaisaran menuju republik, perubahan ini membuka jalan bagi lahirnya Tiongkok modern. Sekian laporan kami hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada berita sejarah berikutnya.